Gimana? Emang kita wajib kan mencintai Rasulullah, ya kan? Otomatis kita juga wajib mencintai Ahlul Bait. Iya. Dan untuk kemungkinan juga kita bisa analogikan bahwasanya kita juga wajib mencintai ulama, kan begitu? Iya. Artinya ketika kewajiban itu kita lakukan dan kewajiban itu menimbulkan efek keresahan di masyarakat, itu gua anggap menjadi cinta yang haram. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, kembali lagi dengan gue di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini kita kembali podcast ya bersama teman gue ini yang kemarin-kemarin juga, Abdul Syahid Royan. Jadi sebenarnya ini podcastnya ini kita nggak tahu temanya apa gitu. Iya, jadi ada seseorang yang pengen podcast aja nih. Sebut nama nggak nih kira-kira? Di belakang kamera. Di belakang kamera orangnya. Iya. Podcast aja gitu. Iya. Nggak tahu dia ada kesan apa dengan podcast gitu. Jadi pengen buat podcast kita gitu. Ya, langsung aja nih. Di samping gua ada temen gua namanya Abdul Syahid Royan. Gimana nih, Yan? Ini video ketiga. Ini video ketiga ya? Bareng ketiga. Ya, bareng podcast video ketiga ini. Ya. Jadi gimana nih? Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? Kira-kira apa, Bang? Serah dah, gua kan hostnya di sini. Bingung nih apa yang mau Iya. diomongin. Lu mau ngomong apa nih? Ntar gua sampein langsung gua tanya sama lu ntar bagaimana nih kira-kira. Lu kan narasumbernya. Pernah enggak Apa nih, Abang gimana? itu ngedenger kalimat kapitalis cinta? Kapitalis cinta. Loh. Kalau kapitalis kan Paham kapitalis? paham kapitalis itu udah paham sendiri kan? Ya. Artinya ya kapitalis ya kalau menurut pemahaman gua ya udah dia pengen semua dia menguasai semuanya. Ya kan gitu ibaratnya kapitalis. Memiliki Keseluruhannya. mengeruk keuntungan. Mengeruk keuntungan. Oke. Tapi kalau cintanya ini kan berbagai macam penafsiran. Iya. Iya. Dari Khalil Gibran begini, dari Eric Fromm begini, Iya. dari Jalaluddin Rumi begini, cinta kan macam-macam. Nah, jadi cinta itu universal, menurut gua begitu. Nah, tentang kapitalis cinta, ini gua baru denger nih. Ini maksudnya bagaimana nih? Karena lu membuka tentang kapitalis cinta, jadi gue pengen denger langsung ini. Gitu ya. Maksudnya apa kapitalis cinta nih? Kapitalis cinta. Ada bahasa anak-anak zaman sekarang itu bilangnya bucin. Bucin itu budak cinta. Buta cinta. Budak cinta. Oh, budak cinta, iya. Sebenarnya bucin itu bisa diartikan buruh cinta. Buruh cinta. Buruh cinta. Buruh Jadi cinta. jangan bilang budak cinta. Lebih enak itu kita bilang buruh cinta. Buruh cinta. Karena budak itu adanya di masa Rasulullah. Budak ada di masa Rasulullah. Iya, betul kan? Benar. Ya kan? Enggak Rasul doang, zaman dulu udah Oh, ada. iya, zaman dulu. Iya, sebelum Nabi Muhammad udah ada Nggak budak itu. bahasa-bahasa budak ya. Iya, udah ada. Nah, siapa sih sunat ini? Iya. Makanya sih, soalnya mau petasan aja, ntar lu petasan dulu dah. Iya. Habis. Ya, jadi budak cinta itu jangan kita artikan budak cinta lah. Kita pakai bahasanya buruh cinta. Buruh cinta. Lebih manusiawi mungkin. Jadi buruh cinta itu sama halnya kayak buruh di perusahaan. Kayak pekerja gitu ibaratnya. Pekerja lah. Pekerja, oke. Ada lagunya kalau mahasiswa terkenalnya buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Iya. Ya kan gitu kan. Nah, buruh cinta ini masih satu kaitannya dengan kapitalisme cinta. Kapitalis cinta. Kenapa? Karena yang namanya kapitalis itu hanya sekedar mengeruk keuntungan. Tidak tidak apa sih bahasanya itu namanya? Ya Allah, Rob. Tidak memikirkan para buruh-buruh ini. Yang dicari cuma sekedar keuntungan yang besar, keuntungan. Akhirnya karyawannya tidak nggak senang lah intinya lah. Sengsara lah. Ya, sengsara lah. Kenapa saya bilang? Ya, yang balik lagi tadi, yang namanya kapitalis, dia cuma sekedar mengeruk keuntungan. Kita kaitin sama kapitalisme cinta. Zaman sekarang orang jatuh cinta itu menarik keuntungannya aja.
keuntungannya. Iya. Bentar. Ini yang gua pengen tanyain, sebenarnya yang dikatakan bucinnya itu orang yang di subjeknya atau objeknya dikatakan bucinnya, atau bisa dua-duanya? Artinya yang dikatakan bucin itu orang yang mencintai atau yang dicintai? Orang yang mencintai. Mencintai. Nah, sedangkan kapitalisnya objeknya. Iya. Oh gitu. Oke. Terus. Kapitalisnya itu objeknya ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya gini lah. Ada cowok jatuh cinta, udah buta, ya kan? Namanya buruh kan, diminta sama atasan, tolong kerjakan ini, yang nurut. Nah, akhirnya ujung-ujungnya hanya sekedar ditarik keuntungannya aja. Mau ini nih. Oke lah, si buruh akhirnya ngikutin. Yang namanya buruh cinta itu, kapitalisme itu, orang-orang kapitalis itu mengeruk keuntungannya tanpa memberikan cinta kepada si buruh cinta. Oke. Ya udah, keuntungannya aja yang dikeruk tanpa memberikan cinta kepada si buruh cinta ini. Buruh cinta. Artinya yang gak jauh beda dong dengan eksploitasi perbudakan juga kalau begitu caranya. Artinya kalau gua menangkap bucin tuh buruh cinta yang sebagai bahasa penenang gitu. Iya. Mungkin begitu. Biar legowo gitu ya. Buruh cinta. Ya, itulah buruh cinta. Kira-kira kalau orang yang bucin tuh bisa dikatakan apa ya? Maaf, secara kasar orang yang bodoh nggak kira-kira? Ya, bodoh. Bisa dibilang bodoh buruh cinta. Bodoh banget. Bukan artinya buruh kita bodoh, enggak. Bukan secara integritas bodoh, bukan gitu ya. Tapi secara memahami bahasa hati gitu ya, iya. Kata. Iya. Ini terkaitnya dengan si buruh cinta, bukan buruh pabrik. Bukan buruh pabrik. Oke. Pelurusan aja. Ya. Jadi dia bisa dikatakan bodoh. Bahkan ada satu ustadz itu mengatakan penolakan terhadap seseorang itu hukumnya haram. Artinya menolak seseorang itu hukumnya haram. Menolak perasaannya artinya? Iya. Haram. Sebabnya apa tuh? Karena ada hadisnya katanya Rasulullah itu Allah itu membenci sesuatu yang melemahkan. Ya. Maksudnya apa? Saya kurang paham tuh hadisnya gimana ya. Cuma yang saya tahu dari ceramahnya si Ustadz ini kayak gitu. Ketika orang ditolak cintanya, dia menjadi lemah. Gila, stres. Iya. Ya udahlah, akhirnya timbullah kejahatan-kejahatan yang lain. Timbullah perspektif yang lain yang menganggap semua cewek itu sama. Padahal nggak semuanya. Nah, halnya sama si wanita tersebut menganggap semua pria itu semua laki itu sama. Dia nggak mikir lagi. Orang tuanya cowok juga, berarti orang tuanya sama dong. Karena dari efek penolakannya itu gitu ya. Efek penolakannya sangat besar sehingga dia memukul rata semuanya. Memukul rata bahwasanya cewek itu sama. Kalau yang cewek mengatakan laki itu semuanya sama. Bejat, brengseknya sama gitu. Dia nggak mikir orang tuanya gimana. Tambah lagi kelanjutannya lagi, ini masih terkait cinta ya gitu, Bang ya. Ya bukan berarti saya paham atau pandai dengan perihal cinta. Mungkin cinta itu bisa dibilang kalau secara garis besar itu cinta itu lebih tinggi tingkatannya ketimbang rasa sayang. Ya. Bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena gini, ada makalah mengatakan yang jatuh cinta itu gampang katanya. Kenapa? Bisa kita kadar suka itu hanya sekedar suka ya. Kita ngeliat seseorang, katakanlah cewek yang cakep, kita udah bisa suka. Dari rasa suka itu kita bahkan timbul rasa sayang. Nah, kalau Buya Syakur sendiri mengatakan ketika kamu sudah mencintai, kamu akan menjaga dia, tidak merusaknya. Kita baru sekedar suka sama bunga ini bagus, indah. Karena kita masih suka ya kita cabut itu bunga, kita petik. Tapi kalau kita udah masuk ke rasa
cinta, sayang dan cinta, mungkin aja itu bisa yang namanya kita rawat, kita jaga. Kita nggak petik, malah kita kasih pupuk lagi biar tambah bagus lagi. Iya. Kalau dari ngeliat dari Buya Sakurnya. Iya. Berarti kan artinya seperti makolahnya ini siapa? Wali Kutub yang raja para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kitabnya Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani itu kan dia bilang begitu. Al mahabbatu wa tamliku la yajtami'ani. Artinya cinta dan rasa memiliki itu tidak akan pernah bersatu, berkumpul. Iya. Kurang lebih yang gue tangkap begitu. Iya betul. Artinya ketika emang orang udah mencintai, ya dia nggak akan mau memiliki. Atau sebaliknya, orang yang ingin memiliki dia pasti nggak akan mencintai gitu. Karena di situ beda. Yang tadi lu bilang tuh, kalau orang udah cinta dengan suatu bunga ini, dia nggak bakal nyabut, nggak bakal ada rasa ingin memiliki bunga itu, tapi didimin, disiram begitu, dirawat. Beda lagi dengan orang memiliki, dicabut, dibawa pulang, layu, ya enggak? Tuh. Dan pada intinya cinta itu membiarkan dia bahagia, ya kan? Iya. Meskipun tidak bersama kita tidak harus memiliki. Iya. Jangan jadi muhibin amatir lah kita. Oh ini ada nih kemarin saya dari kitab Bahjatul Wasail. Gimana tuh? Langsung aja ya terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, wahai para manusia, cintailah ahlul bait. Nabi SAW, cintailah penghafal Quran, cintailah para ulama, jangan sampai kalian membenci mereka. Ingatlah, barang siapa mencintai mereka, maka ia mencintaiku. Dan mencintaiku berarti mencintai Allah. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka ia membenciku. Dan membenciku sama halnya membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada catatannya. Jika hanya kita mencintai kiai, ulama, tapi membenci ahlul bait, berarti muhibin amatiran. Sebaliknya, kalau kita cuma mencintai ahlul bait tanpa mencintai kiai, kita juga termasuk muhibin amatiran. Artinya apa? Sekarang kan lagi booming ngetren. Ya. Lagi ngetren masalah ini dan itu. Antara ahlul bait dengan ahlul bait dibenturkan, bahkan kiai dengan kiai dibenturkan, ataupun ahlul bait dengan kiai dibenturkan. Terus kiai dengan ahlul bait dibenturkan. Ya kita yang di bawah juga bingung. Siapa yang mau kita ikutin? Iya benar. Gitu. Nah, ingat sama makolahnya Gus Miftah. Imam ada 4 katanya kan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya. Iya. Nah, di sini berhubung kita ini di sini beribadah menggunakan mazhab Syafi'i, bukan berarti ketiga imam ini kita nggak terima. Artinya bukan berarti ketiga imam ini kita benci. Ya kan? Tapi ya tetap kita menghormati, kita cintai segala macam. Ya, tapi kita tetap beribadah menggunakan apa yang berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Ya, balik lagi, kita makainya kemana? Bukan berarti kita membenci yang lainnya. Itu. Misalnya saya ngikutin Kiai Lirboyo gitu. Apa yang dibilang Kiai Lirboyo saya ikutin. Iya saya ikutin. Bukan berarti kiai-kiai yang lain saya nggak cinta, gitu kan? Atau Kiai A saya benci? Ya enggak ada rasa benci sama kiai-kiai yang lain kok. Atau sama Kiai Hikam misalnya. Bener kan? Enggak saya benci. Cuma saya nggak pakai statementnya. Artinya saya tetap hormat, saya tetap takzim. Berusaha untuk tetap takzim, meskipun banyak omongan simpang siur segala macem. Ya, andai kata itu benar, ya udah cukup. Hormat tetap, sayang tetap, cinta tetap. Cuma nggak bisa kita pakai. Kalau analogi ke Qurannya mungkin gini, Quran biar bagaimanapun tetap kita harus menghormatinya, sekalipun Quran itu rusak. Artinya rusaknya itu apa? Karena robek atau apa, ya kan? Kita tetap menghormati, kita tetap harus wajib. Cuma
Bukan berarti kita membenci Quran itu ya kan? Artinya apa? Quran yang robek, Quran yang rusak, tetap kita hormati, cuma kita nggak bisa make. Nggak bisa make. Gitu. Iya. Nah sekarang Quran rusak kita baca ya hancur jadinya. Susah. Iya, bahkan Quran yang bener aja kan, yang bagus aja malah udah banyak pengurangan. Iya. Banyak modifikasi, udah Iya. kayak pembaharuan. Itu kalau saya sih nggak mandangnya kayak gitu. Bahkan kan memang dikatakan Quran yang berserakan rusak kan lebih baik kita bakar. Iya. Dengan niat apa? Memuliakan Memuliakan Quran. Berserak kemana-mana. Iya, begitu biar kan nggak, ya. biar makin nggak ya hancur. Hancur gitu. Sama halnya penjelasan dari Buya Yahya. Pernah tuh. Ini terkait lafzul jalalah, kalimat tauhid lah. Yang waktu itu rame-rame katanya dibakar sama beberapa oknum. Buya Yahya menjelaskan, kita wajib menghormati kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ketika kalimat itu sudah ditaruh di bendera, mohon maaf, ditaruh di suatu tempat dan dijadikan lambang dari suatu organisasi, dan organisasi itu dilarang, nggak apa-apa kita membakarnya. Mungkin mohon dicek, ada ceramahnya beliau, pembahasannya terkait hal tersebut. Gitu. Kalau misalnya salah nanti dicek. Dicek ya. Iya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Iya. Artinya organisasi dilarang, boleh kita membakar benderanya yang bertuliskan. Iya. Lapas, Karena itu udah menjadi lambang suatu organisasi yang dilarang dari beberapa negara gitu. Daripada timbulnya perpecahan, ya. Bukan berarti kita ngebakar kalimat tersebut, enggak. Iya. Tapi kan kalimat tersebut udah identik dengan satu golongan. Benar enggak? Dan golongan tersebut atau organisasi tersebut dilarang. Di beberapa negara gitu. Iya. Cuma yang jadi permasalahannya ketika organisasi tersebut dilarang, akhirnya timbullah organisasi-organisasi baru dengan nama yang berbeda. Tapi ideologinya tetap. Yang bahaya itu kan di ideologi. Iya. Ideologi. Ya kan? Dakwahnya mereka bisa aja gerilyawan mereka, ya kan? Kejadian itu ada tuh di daerah Bogor. Nah, ada beberapa organisasi yang bahasanya saya bisa bilang itu melenceng. Mungkin itu sekedar justifikasi saya, tapi saya ngeliat itu dari beberapa, artinya dari beberapa literatur. Saya lihat-lihat dan saya dari beberapa narasumber, saya bilang, makanya saya berani menjustifikasi itu bahaya gitu ya. Kalau ideologinya mereka bahaya, mereka ngebeli tanah seluas 90 hektar. Ya, target mereka orang-orang yang perekonomian menengah ke bawah. Mereka daftar, mereka dibaiat, mereka dapat rumah. Karena itu tanah itu dibangun perumahan, modelnya kayak mungkin bisa dibilang lah kayak real estate lah, mewah lah. Kalau kayak kita di sini kayak Sedayu mungkin gitu. Nah itu dapat rumah, dapat mobil, dapat tunjangan setiap bulan. Ya udah makmur lah, dapat pekerjaan segala macem, ataupun dapat modal untuk bisnis. Nah sekarang siapa yang nggak tergiur? Walaupun bahasanya dia orang tersebut harus mengikuti ajaran-ajarannya itu. Iya. Itu. Artinya ya dia juga masuk ke organisasi itu bukan karena cinta. Karena cinta. Tapi karena ada kepentingan. Kepentingan ya. Bisa jadi sih itu kebutuhannya dia juga. Kepentok sama kebutuhan. Sekarang kristenisasi aja yang di daerah Malang itu udah banyak. Zaman dulu itu daerah Malang Selatan yang bagian pantai-pantai itu kristenisasinya kuat. Bahkan mereka itu rakyat di sana itu daerah Malang Selatan itu sebelumnya Gua Cina kalau nggak salah. Pantai Gua Cina. Itu ada daerah yang dulu kristenisasinya itu emang bener-bener kental, cuma dikasih beras berapa kilo. Karena di sana kita mau beli apa-apa hitungannya kilo bukan liter. Beda masih. Beras berapa kilo,
kalau nggak salah 5 atau 3 kilo gitu. Sembako lah intinya. Terus dikasih mie instan berapa bungkus sama telur. Saking emang Malang Selatan itu mayoritas perekonomiannya menengah ke bawah. Akhirnya mereka dapat sumbangan kayak gitu, ya mereka mau masuk Kristen. Itu di situ. Karena pepatahnya Jawa mungkin dipakai juga sama mereka, Bang. Pepatahnya Jawa itu witing trisno jalaran soko kulino. Datangnya cinta itu karena terbiasa. Awalnya nggak biasa, lama-lama karena udah sering kemasukan lagu-lagu rohaninya, segala macem, mereka tersentuh lah. Ya, bahkan sekarang kan banyak orang Muslim yang menjadi nonis itu kan, orang Islam yang menjadi nonis itu kan. Ya contohnya kayak Lukman Sardi. Ya karena apa? Menikah dengan beda agama. Timbulnya karena cinta kan. Dia berani, bahasanya cintanya dia itu membuat dia buta, sehingga waktu pertama, beberapa tahun pertama dia nikah dengan istrinya yang beda agama, itu masih biasa. Lama-lama karena udah terbiasa kan, akhirnya kalah lah Lukman Sardinya menurut saya. Kalah, akhirnya sekarang masuk jadi seiman dengan istrinya. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi sama orang yang nikah beda agama itu di nonis ya. Nonis itu banyak juga yang jadi Muslim kan. Contohnya aja kayak Master Dedi. Karena berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa, lingkungannya ke siapa, dilihat dari lingkungannya masing-masing. Tapi saya mau ada pertanyaan, cinta itu bisa nggak sih timbul dari lingkungan, faktor lingkungan? Cinta bisa nggak sih dari faktor lingkungan gitu? Lu nanya sama gue nih? Iya. Jelas. Bisa dong. Sangat banget. Ya karena faktor lingkungan emang hal yang dasar membentuk kepribadian seseorang secara psikologis kan begitu istilah kata. Iya. Makanya kayak di kasus di Doli kan tuh. Di Doli kan lingkungannya begitu ya, maaf. Lingkungannya begitu. Tapi ada berita terdengar suara azan di situ kan. Ya, artinya emang kalau misal emang lingkungannya begitu, itu bisa dikatakan orang yang benar-benar spesial ketika dia nggak terpengaruh dengan hal itu gitu. Tapi kan kebanyakan kesalahannya begitu. Orang terpengaruh dengan lingkungannya. Gitu. Ya sama kayak tadi gue ngomentarin tadi tuh yang yang patah Jawa tadi tuh. Witing Trisno jalaran soko kulino ya kan. Cinta karena terbiasa, ya kan, karena dibiasain terus dimasukin pemahaman begitu, jadinya masuk agama lain. Ya sama juga gue mikirnya tentang hoax, ya kan. Hoax kan artinya apa? Berita kebohongan kan ya, berita kebohongan. Andai kata hoax itu terus disematkan, terus ditembak orang terus ini nih, itu bakal bisa menjadi fakta loh. Itu bahayanya. Ketika kebohongan terus dijejelin ke orang tuh, itu bakal menjadi fakta. Tuh. Jadi fakta ya, opini-opini yang masih belum jelas, masih ngambang tuh udah dilemparin ke orang, ke masyarakat umum, dimakan terus begitu terus dimpanin begitu, ya udah dia akan menjadi fakta. Artinya fakta buat kebenaran dia sendiri gitu. Itu yang paling bahaya sebenarnya kan gitu. Jadi emang balik lagi tadi, emang namanya lingkungan, faktor lingkungan yang menjadi bisa membentuk seseorang. Iya, sisi psikologi seseorang gitu. Ada juga itu kemarin sempat ngobrol-ngobrol, apa sih nama pondoknya? Yang di Ajinawi itu, pondokannya masih ada yang kiai kita itu, Gus Izul. Miftahul Ulum ketemu sama santri senior Lirboyo, bahasanya bahkan itu beliau mengatakan antara cinta dengan fanatik itu hampir beda tipis. Bener ya. Hampir beda tipis. Cuma fanatik itu yang membuat lebih banyak mudorotnya ya. Sedangkan cinta yang banyak yang bagus-bagusnya gitu. Artinya ini kita juga harus introspeksi diri kita juga. Jangan sampai kita menjadi fanatik. Karena fanatik itu awal mula perpecahan. Kalau pandangan saya, anggapan saya
Saya terlalu fanatik misalnya sama Kiai Said. Terlalu fanatik misalnya. Itu bisa aja itu jadi nganggap semua yang lain itu salah. Gitu. Ya, makanya gue punya statement begini nih. Gimana? Emang kita wajib kan mencintai Rasulullah, ya kan? Otomatis kita juga wajib mencintai Ahlul Bait. Iya. Dan untuk kemungkinan juga kita bisa analogikan bahwasanya kita juga wajib mencintai ulama, kan begitu. Iya. Artinya ketika kewajiban itu kita lakukan dan kewajiban itu menimbulkan efek keresahan di masyarakat, itu gue anggap menjadi cinta yang haram. Cinta yang haram. Cinta yang haram. Kenapa? Bisa membuat orang susah, membuat orang terganggu dengan kefanatisnya itu, kefanatikannya itu bisa terganggu gitu. Berarti cinta yang haram itu bisa lah kita katakan itu sebagai fanatik. Fanatik bisa. Iya kan? Jadi fanatik itu adalah cinta yang haram. Cinta yang haram. Oke. Iya. Karena menganggap yang lain udah buta aja. Lain hal ketika kita fanatiknya sama Allah gitu. Iya. Itu udah hak gitu, udah wajib. Hak wajib. Ya terkadang juga begitu kok. Enggak hanya ke manusia aja, kadang ke Allah juga begitu. Iya malah. Iya, orang kebanyakan begitu. Ketika dia benar-benar mencintai Allah, dia buta dengan yang lainnya. Ini belum dikatakan wali loh ya. Iya. Manusia biasa. Ya udah dia akan menggempur orang-orang yang enggak sepemahaman sama dia. Ya, itu makanya suatu hal yang berat ketika mendapatkan mandat dari Allah berusaha disampaikan ke orang lain. Tapi orang lain itu berusaha diusahakan biar ikuti sama dia semuanya gitu pemahamannya. Iya. Kan nggak bisa begitu. Iya. Itu bakal menjadi timbul keresahan gitu loh. Bahkan kan ada sempat itu orang-orang Nahdiyin bahasanya. Cepet balik dah ke Quran sama Sunnah. Saya mikir itu. Emang selama ini orang-orang Nahdiyin nggak ngikut Quran sama Sunnah ya? Dia yang salah kalau menurut saya. Kalau orang ngebaca cuma sekedar bahasanya Quran, bahasa Quran. Quran itu kan sebenarnya nggak bisa diterjemahkan. Nggak ada yang bisa menerjemahkan Quran. Apa yang kita baca di Quran terjemah itu bohong. Maksudnya bohong apa? Itu bukan Quran terjemahan. Itu hanya penafsiran. Bukan Quran terjemahan. Kalau kita bahasanya menerjemahkan, ya satu-satu lah. Perkata-perkata. Baru namanya terjemahan. Itu udah dibahas sama Gusmus dan Habib Quraisy Shihab. Nah, itu udah dibahas duluan. Bahwasanya nggak ada manusia yang bisa menerjemahkan Quran. Yang ada itu hanya hasil penafsiran. Emang kalau emang masalah terjemah dengan penafsiran itu beda emang. Kalau terjemah kan artinya mengalihkan bahasa. Dari bahasa Arab Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke Arab. Itu kan menerjemah kan. Beda dengan penafsiran. Ya kan? Iya. Terkadang juga penafsiran kan dari ulama kita ada. Contoh kitab-kitab klasik, tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir gitu kan. Ya kebanyakan kan emang menafsirkan emang sesuai dengan keadaan zamannya dia kan gitu ibaratnya. Dan mereka juga mempunyai kapasitas yang berbobot untuk menerjemahkan Al-Quran itu gitu. Artinya penafsiran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan berarti penafsiran ulama-ulama klasik terdahulu itu tidak relevan. Tetap relevan. Makanya itu waktu itu pembahasannya antara Buya Syakur dengan Habib Quraisy Shihab tuh di channel YouTube-nya Buya Syakur. Antara ayat keras dengan ayat lembut. Antara ayat keras dengan ayat lembut. Ya, bahasanya gini. Di Quran kan ada bahasanya ayat-ayat keras. Terus ada juga bahasanya ayat-ayat yang lembut. Itu suka dibentur-benturkan. Kenapa nggak kita coba selaraskan jalan? Pembahasan-pembahasan di Buya Syakur itu. Bahwasanya akhirnya Buya Syakur itu mengatakan ulama-ulama terdahulu menafsirkan ini ayat jadi keras karena pada zamannya itu zaman lagi perang atau zaman-zaman konflik. Gitu. Bisa aja ayat-ayat keras itu menjadi menjadi penafsiran yang lembut. Artinya tergantung siapa yang menafsirkan. Sekarang manusia udah dibilang kok multi tafsir kok. Makanya kita disuruh melihat dari berbagai macam sudut pandang. Jangan hanya satu sudut pandang yang udah kita anggap benar aja.
Benar. Bahkan ketika analogikanya aja deh, kalau kita lagi sholat di depan Ka'bah, dari mana-mana. Iya. Iya kan? Ka'bahnya di mana-mana. Kiblatnya ya mana? Mau kita dari mana, Iya. tetap kan ke situ. Di situ. Ya, ketika kita pakai di Indonesia nggak bisa Nggak dong. bisa. Kita harus menghadap mana? Menghadap barat kan ya? Iya. Iya kan begitu masalahnya. Ya, jadi multi tafsir emang bener. Tuh. Ya sekarang kalau kita bilang ada permainan bahasa juga bagus juga nih. Ya berhubung kita sama-sama alumni jurusan bahasa. Nah, di aliyahnya bang. Iya bahasa. Ya kan. Saya juga jurusan bahasa. Kadang permainan bahasa juga ya gitu juga sih. Maksudnya kayak apa sih bahasanya kemarin saya dapat ini kan Budi, memukul ayam. Bukan. Gimana ya? Artinya mungkin kayak gini, Bang. Ada homofon, homograf, homonim ya kan? Kayak gitu. Jadi ada yang beberapa tulisannya sama, maknanya berbeda. Terus ada pula yang bunyinya sama, tulisannya beda, maknanya beda. Ya kan? Terus homonim, tulisannya beda, maknanya sama. Ya kan? Gitu. Di apa ya kemarin ya pembahasannya ya, ketemu itu saya. Oh iya ya. Kadang kalau kita ngechat juga kan, padahal orang maksudnya balas chatnya itu biasa. Cuma kita ngebacanya kayak nggak biasa. Iya. Orang ngirim emot pun, emot ketawa-ketawa, belum tentu dia ngechatnya sambil ketawa-ketawa. Iya. Ya kan kita nggak tahu. Orang ngirim emot senyum, belum tentu dia ngetiknya sambil senyum. Jadi itu semua udah apa ya? Kebohongan lah. Bisa dibilang kebohongan lah menurut saya. Sama halnya orang ngomong sayang, belum tentu dia sayang. Iya. Bener nggak? Bener nggak Jad? Iya kan? Iya. Iya, hati-hati. Jangan gampang baper ya di manusia. Orang baperan sih, dikit-dikit baper. Iya, kadang kalau kita baca lewat teks itu kadang apa ya? Bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Iya. Iya, kecuali emang ngomong langsung. Iya. Kita kan tahu nada tingginya, rendahnya kan gitu orang begitu. Atau dia nada rendah tersimpan maksud tersendiri, gitu kan. Ada yang begitu kan ya? Iya. Iya. Tapi dengan kalau cinta udah istilah kata ya udah kita nggak usah pakai bahasa omongan, bahasa verbal pun kita udah paham maksud yang kita cinta begitu. Iya. Iya, istilah kata dia lagi sedih nih gitu kan. Kita kan bisa merasakan kesedihan dia. Dia lagi butuh apa nih? Kita bisa merasakan dia butuh apa, kita penuhin. Iya. Itu orang udah benar-benar cinta dua-duanya nih. Bukan apalagi bukan bucin lagi bukan. Iya. Tapi emang benar-benar saling mencintai kan begitu. Tanpa butuh bahasa verbal, bahasa omongan. Dia udah saling merasakan dengan bahasanya sendiri gitu. Iya. Itu kalau ngomongin bahasa yang kayak gitu jadi inget ininya Gus Chandra Malik. Gus Chandra Malik itu pernah bilang mengeluarkan statement, nggak bisa dalam satu rumah tangga, dalam suatu hubungan itu kita harus saling mencintai katanya. Artinya harus ada figur di mana seseorang menjadi seorang yang mencintai dan ada figur di mana seseorang itu menjadi seseorang yang dicintai. Artinya apa? Ketika dua kubu magnet sama-sama mencintai, dia bakalan bertolak belakang. Nggak saling menarik. Nah, kalau dua-duanya ada kutub utara, ada kutub magnet yang minus sama plus. Nah, itu bisa saling menarik. Gitu, ya kan? Artinya apa? Bukan berarti si cowok ini sebagai pelaku yang mencintai, si perempuan ini sebagai tokoh yang dicintai. Tapi ada masanya
ketika seorang pria menjadi tokoh yang mencintai dan seorang wanita menjadi tokoh yang dicintai, itu mereka membalik keadaan. Maksudnya harus dua-duanya memiliki figur ini, Bang. Si cowok juga harus memiliki figur sebagai orang yang mencintai sekaligus yang orang yang dicintai. Ketika dia memberikan cintanya, mencintai si wanita, menjadi tokoh yang dicintai. Sebaliknya, ketika si wanita menjadi tokoh yang mencintai, si pria ini menjadi tokoh yang dicintai. Akhirnya ada keterikatan. Cara gampangnya, kalau ada api harus jadi air. Sebaliknya, kalau lakinya jadi api, ya perempuannya jadi air, gitu kan ya. Sama kayak pemimpin sekarang seharusnya kan. Ada figur yang mencintai, ada figur yang dicintai. Dan pemimpin pun juga artinya bukan hanya pemimpinnya aja yang mencintai, tapi ada masa di mana pemimpin itu dicintai, gitu loh. Kita juga sebagai rakyat jangan melulu minta dicintai terus, harus bisa mencintai. Biar ada keterikatannya. Iya, benar. Ada soulnya. Gitu. Dengan cara pembuktian gitu ibaratnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus juga intinya di setiap pemimpin lah ya, nggak hanya pemimpin negara ataupun apa, bahkan pemimpin organisasi ataupun pemimpin rumah tangga, harus ada figur seperti itu. Coba andai kata ada kayak gitu, nggak mungkin kita perbedaan pendapat ini menjadi suatu hal yang bobrok ataupun hal yang jelek gitu. Kan framingnya selama ini kan berbeda, jelas salah gitu. Padahal tadi udah pengibaratannya ya seperti itu. Saya beribadah mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Gitu. Ataupun imam-imam yang lainnya. Iya. Sekarang ya begitu kondisinya emang. Kalau kita lihat, kalau zaman dulu kan istilah kata ya perbedaan itu menjadi rahmat. Artinya ya ketika ada perbedaan satu ulama pendapat nih semisal, pasti kan yang lain menyerang pendapatnya, ya kan? Asli kata menyerang itu ya saling berpendapat gitu, saling mengeluarkan argumen begini tanpa ada secara langsung memukul ke hal fisiknya, ke dirinya secara pribadi enggak gitu kan? Iya betul. Tapi kalau sekarang kan apa? Perbedaan menjadi laknat. Iya. Bukan jadi rahmat lagi sekarang. Itu yang disesalkan tuh sama sekarang kan gitu. Sila kata. Ya makanya ya udah kembalikan semua dengan cinta lagi. Cinta sama peka. Dengan peka, iya. Nah, ini nih ada nih polanya. In aradta an tuhibba fata'allamu al-ihtimama awalan. Ya kan? Jika kamu hendak mencintai, terlebih dahulu belajarlah apa itu peka. Saya masih nggak maksud nih, apa nih maksudnya? Gini, pembacaan ya. Iya. Ketika engkau hendak mencintai, maka belajarlah terlebih dulu kepekaan. Iya. Jadi gini, gue mengibaratkan palung. Iya, palung. Palung atau palungan? Iya. Yang di bawah laut, dasar laut. Itu kan dikatakan palung Mariana paling terdalam. Palung Mariana nih, terdalam di bumi. Ada lagi palung yang lebih dalam daripada itu. Palung hati. Makanya sebelum kita kalau gue ibaratkan sebelum kita menyelami palung hati seseorang, cobalah kita selami dulu palung Mariana kalau mau tuh. Istilah kata begitu. Jadi sebelum kita mencintai, ya cobalah kita selami dulu hatinya. Dia mau bagaimana nih? Gitu. Kita harus peka dulu dengan perasaan dia kan begitu. Karena yang namanya cinta nggak semerta-merta terbangun dengan kesengajaan, enggak. Iya. Tapi butuh disengaja, artinya bukan terbangun secara tidak disengaja gitu. Butuh disengajaan gitu. Kemarin saya sempat nge-save beberapa postingan yang menurut saya bagus, tapi saya kehilangan di mana itu. Padahal itu postingannya bagus menurut saya. Perbedaan itu, Bang. Jadi perbedaan
ikhtilaf itu terjadi karena ada 3 yang waktu itu saya pernah posting itu, Bang. Salah satunya karena ada perbedaan pendapat itu karena adanya perbedaan kecerdasan. Ya, kalau nggak salah ya. Terus perbedaan keadaan juga yang membuat ya berbeda pendapat tuh. Iya. Kalau nggak salah itu, nggak tahu dah tuh. Ini masih hilang nih. Nah ini nih, saya screenshot yang punya abang. Gue inget kata dosen gue, Pak Fahrudin Faiz. Siapa sih nggak kenal sama Dokter Fahrudin Faiz? Kalau nggak salah di IG itu nama ininya ngaji filsafat. Dia orang filsafat dari UIN Jogja. Pembacaan kita terhadap teks atau sesuatu itu tergantung dari hasil olahan isi kepala kita. Nah ini yang dibilang multitafsir, Bang. Benar kan ya? Jadi mumpung masih muda, cobalah kita isi kepala kita dengan hal-hal baik. Ada hoax, kita buang. Ada berita kagak benar, ya kita buang. Terus juga Gus Dur pernah bilang, orang kalau otaknya isinya udah porno, tembok yang putih bersih bisa disangkanya atau dibacanya sebagai cewek telanjang. Iya, makanya melihat itu ya dari berbagai sudut pandang. Hasil olahan apa yang kita baca juga tergantung bagaimana otak kita. Kalau emang dasaran otak kita udah buruk nganggapnya buruk, hasil bacaannya itu juga buruk. Belum tentu penulis maksudnya ke ranah situ. Bener kan ya? Istilah kata begini dah, misal di dalam suatu kelas nih, ya kan? Kelas, misal dia membahas tentang biologi nih semisal. Itu guru gambar tentang kelamin laki-laki semisal tuh kan? Laki-laki sama kelamin perempuan. Itu kelas biologi udah kelar semisal nih. Masuk yang pelajaran baru, orang baru masuk ke kelas mahasiswa, tes. Kan semisal masih tertinggal dalam papan tulis, dilihat pembacaan dia. Wah, ini dosen kok gambarnya begini nih, kagak bener dosen nih kan. Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Nah itu. Iya. Kalau emang otak udah porno kan begitu. Iya. Ya makanya isi otak kita itu sekarang mumpung masih muda kita isi yang baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya. Yang buruk-buruk ya buang-buangin dah. Iya. Makanya kan itu yang dibilang selama perkataan itu datang, jangan dilihat perkataan itu datangnya dari siapa yang mengatakan, tapi isi dari perkataan tersebut. Iya. Kemarin gue sempat nulis anuan nih yang tentang perbedaan tuh. Iya, gimana? Ya. Li'annal bughdu fi ikhtilafin min a'malis syaiton. Karena kebencian dalam perbedaan itu salah satu dari kelakuan setan. Iya. Yulabbisu biha alaman dhaufa aqluhu wa qalla ilmuhu. Ya. Karena apa namanya? Kebencian itu bertengger pada seseorang yang lemah akalnya dan sedikit ilmunya. Iya. Tuh, terus wa'lami ya habibati, ketahuilah wahai kekasihku, wahai sayangku, innahu ta'kidun fi khalqin muta'ammidin minallahi ta'ala. Bahwasanya perbedaan itu merupakan penegasan dari penciptaan Tuhan yang disengaja. Iya. Artinya kan Allah udah menegaskan perbedaan-perbedaan. Iya. Seharusnya kan kita menerima, bisa ya, menerima. bersyukur. Itu kan rahmat Allah juga. Perbedaan adalah rahmat. Kalau kita nggak setuju dengan orang perbedaan, berarti kan kita menentang Allah nih. Iya. Ini kan begitu. Ya makanya setiap perbedaan harus kita sikapi dengan cinta. Biar lagi dengan cinta. Jangan dengan permusuhan. Dan dengan permusuhan, kebencian. Iya. Itu masalahnya. Balik lagi. Bukan ya itu kalau saya sih anggapan saya ya selama ya apa Ustadz Khalid Basalamah bagus, orang alim. Iya. Cuma saya nggak make gitu loh. Iya. Bukan berarti saya benci. Saya mengakui kadar keilmuannya. Iya. Terus Ustadz Maher tuh, Ustadz Maher, ya kan, bagus. Nggak ya maksudnya orang alim gitu loh. Ustadz Maher ya orang alim. Iya. Cuma saya nggak bisa make. Nggak bisa make. Iya. Ya kan kita artinya nyari kenyamanan. Sama siapa? Gitu kan. Iya. Kita nyamannya sama siapa? Bukan kitanya ya mungkin simpatisannya Ustadz Maher ya benar menurutnya, menurut simpatisannya nggak ada salah. Iya. Menurut kita kurang pas, kurang pas. Ya balik, berarti kan termasuk dari lingkungan. Iya, lingkungan. Ya. Kebetulan kita bahasanya waktu masa kita lagi
tumbuh, kita ada taruh di pondok. Nah, lingkungan pondok kayak gitu, ngajarin kita akhlak segala macam, perbedaan kita diajarin bahwasanya perbedaan itu ya bukan sebuah perpecahan atau apa. Kita harus mensyukuri adanya perbedaan. Lah kalau semua orang sama ya kagak enak lah. Jadi kita ngeliat orang aja kebangetan matching dari atas nyampe bawah warna hijau semua. Kagak enak dilihat. Bener. Kita ngeliat semua warna sama aja, kagak ada yang beda, kagak enak. Bahkan warna itu ada berapa ratus juta warna. Dan dilihat enak, bagus, beda-beda jadinya ya kan. Itu dari perbedaan warna aja loh. Perbedaan warna. Ya enggak hal kecilnya. Ibarat kata makholak tahazabatila subhanaka fakin azabanar kan gitu. Allah nyiptain semua yang baik, yang buruk itu ada manfaatnya. Orang nggak sependapat dengan kita, ya udah kita jangan mengikuti dia kan begitu. Hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya gitu. Walaupun bahasanya Allah itu membenci sesuatu yang berlebihan. Misalnya Allah itu mengharamkan najis di babi sama si anjing misalnya. Lah, kan Allah itu bahasanya katanya benci sama gitu-gituan. Sampai menganggapnya itu najis. Tapi kenapa masih diciptain gitu? Ya pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin enggak. Benar-benar. Jadi bagaimana nih frame-nya? Jadi emang harus kembali dengan cinta berarti ya? Kembali dengan cinta. Terus lingkungan juga termasuk dalam proses perkembangan kita. Kita ada di lingkungan yang keras, ya kita jadi keras. Kita ada di lingkungan yang moderat, ya kita jadi moderat. Kembali lagi ke lingkungan kita gimana? Tinggal kita yang mau memilih masuk ke lingkungan yang mana. Gitu. Kita nyamannya ada di lingkungan mana. Karena itu semua adalah proses. Bahkan dulu Gus Dur kan dicaci maki segala macem. Dibilang kebijakan yang Gus Dur kayak inilah, kayak itulah. Giliran Gus Dur udah meninggal, bener juga Gus Dur omongannya gini. Nyesel kan belakangan kan. Maksudnya jangan sampai ada penyesalan kayak gitu. Kita ngebenci orang-orang atau apa. Bener. Kira-kira apa lagi nih? Itu kali ya, itu dulu ya. Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak ya. Karena kita ngomongin cinta nih sebenarnya universal banget nih. Cinta kan bisa kemana-mana. Lawan jenis atau bukan. Bisa ibaratnya menyeluruh. Antar negara, antar bangsa, antar benua itu cinta semuanya isinya. Jadi terlalu luas, terlalu lama kalau kita jabarin tentang cinta. Ini kayak Anwar Zahid juga pernah ngomong, salah satu bentuk mencintai seseorang adalah saat kita turut merasa bahagia ketika ia berbahagia dengan pilihannya. Iyalah. So bagaimanapun caranya kita harus bahagia melihat dia bahagia. Udah ya, itu aja ya. Itu aja lah cukup. Oke. Sebelum kita tutup, seperti biasa, gua nggak segan-segan mengingati kalau emang ada manfaatnya ya diambil. Kalau kagak ada manfaatnya ya dibuang aja, nggak masalah gitu kan. Kita cinta dengan perbedaan gitu kan. Kita tetap mencintai walaupun kita nggak suka dengan statement orang-orang gitu, tapi tetap kita harus mencintai dia gitu. Itu aja ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.